Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Mungkin kalau Bugia Merpati, cara perjodohan pertama itu dengan cara halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bugia Merpati. Di video kali ini saya akan mereview perjodohan antara Jackson sama perempuan baru gitu. Namanya Belum tak siapa? kasih nama gitu. Siti apa bos? Bukan, Angelina Jolie gitu. Agak ke barat-baratan gitu. Mungkin sebelum ke video, saya mengucapkan terima kasih banyak yang udah subscribe, udah mendukung informasi dari saya. Terima kasih banyak. Semoga diberi kelancaran dalam mencari segala urusan. Mungkin langsung saja ke video. Teman-teman, di dalam sangkar, di dalam rangkap ini udah ada betina ini coklat. Kalau di sini namanya gambir. Nih, mungkin saya ambil gambirnya ini. Ini gambir. Ini gambir saya beli borongan 3 50.000 gitu, jantan 2, betina 1, cuman yang jantan 1 lagi itu rontok, pijikan. Ini betina kecil, cuman saya enak filterannya gitu. Filteran itu penak, gampang. Terus saya mau jodohin sama ini Jackson KW, karena saya bingung sama dia dijodohin apa aja itu girinya itu nggak keket, nggak terlalu suka, mungkin karena sama betinanya. Ini saya coba mau ganti sama betina gambir, siapa tahu dia cocok gitu. Teman-teman, mudah-mudahan sih si Jackson suka lah sama si Angelina Jolie ini. Nah, cuman karena belum tak mandiin, jadinya belum belum didis bareng lah. Kalau orang itu belum PDKT lah gitu. Nih, mungkin kalau udah PDKT bisa lah. Ini berarti saya mau mandiin gitu, kita jemur. Mungkin Bugia Merpati, cara perjodohan pertama itu dengan cara dimandiin dulu, mandiin sampai basah, jemur bareng. Terus kalau kering malamnya kita tong, tapi bukan di dalam tong ditutupin, bukan, tapi di dalam box, di dalam kandang yang ada tongnya. Biasanya cepet banget buat cepet banget buat perjodohan. Mungkin ini saya mau mandiin langsung. Teman-teman, kita mandikan itu mumpung masih pagi. Biasanya trik mandiin pun beda-beda gitu. Ada yang mandiinnya itu pakai semprotan, ada juga yang seperti saya ini direndam gitu, ada juga yang pakai busa. Kalau saya sih ala kadarnya aja, karena saya orangnya simpel-simpel gitu. Merpati pun nggak terlalu yang ribet-ribet banget yang harus dijamu lagi itulah. Kalau saya cukup olah makan aja gitu. Pagi beras merah, sore full jagung. Kalau untuk yang udah dilatih gitu. Kalau yang masih dilepas itu diubar, biasanya jagung aja gitu. Mungkin kalau untuk perjodohan gitu, kita mandiin sampai basah, terus kita jemur dua-duanya gitu sekitar
setengah hari lah, atau ya sekeringnya gitu, baru kita nanti tong itu yang ada bok, di bok yang ada tongnya gitu. Tong itu apa bos? Tong itu pagupon. Pagupon itu peti lah, peti yang buat nelor. Cukup mungkin dengan perempuannya ini. Ini betina nggak terlalu besar ya bro. Ini tapi saya yakin ini betinanya itu buat keleperan itu gampang, sama dia itu lenceh gitu, mudah bertelur gitu, mudah lenceh. Mudah-mudahan sih giringnya bagus ini di Jackson KW, bisa saya latih di kalangan itu, karena ini Jackson KW saya dapat dari pemain juga, pemain kembar gordeng di Kuncen sana. Saya dapat cuma-cuma gitu. Mungkin kita cari yang tempat yang lebih apa namanya, kena sinar gitu, biar cepat kering gitu. Kita cari yang nggak ada tanahnya gitu. Tahap penjemurannya gitu biasanya sekitar setengah hari lah baru kering gitu. Terus juga diasingin dari merpati-merpati lain dengan supaya si yang jantan itu nggak lihat warna-warna lain, yang ada warna coklat. Tapi insya Allah ini gampang jodohnya lah, karena ini perempuan udah leceh, sama betinanya pun udah badol. Jantan ya bos? Ya sorry, yang jantannya itu udah birahi banget gitu. Terus ini yang tadi saya bilang kan, saya beli 3 borongan, 1 betina, 2 jantan. Ini jantan yang rontok, yang piyik nih. Ini entah kenapa apa namanya, diguntingin gitu, saya nggak tahu maksudnya apa ini. Mungkin sih kan saya beli sama orang biasa gitu, mungkin biar nggak terbang jauh lah mungkin. Ini juga katanya dikasih sih. Terus saya borong aja lah 3-3-nya gitu, 50.000 gitu. Tapi kayaknya sih ini burung tinggian teman-teman. Ininya apa namanya, larnya ini bunder-bunder banget gitu. Ini masih piyik sisa 4 aslinya ini. Kayaknya sih ini udah apa namanya, udah pekur ini, udah bisa dijodohin. Cuman biarin aja lah ini sampai rampas gitu baru saya jodohin, karena badannya ini masih sempiang banget. Kayak apa namanya, di sana itu dikasih makan cuman airnya kurang gitu. Jadi awaknya itu, badannya itu apa namanya, kering, sempiang. Ini mata merah ya teman-teman. Mata merah yang bagus yang seperti ini teman-teman. Ini mungkin sekedar cerita gitu, atau pengetahuan gitu. Kalau memilih mata merah, mata Jawa lah kalau di sini itu mata Jawa, yang Jawanya kalau bisa yang seperti ini teman-teman. Merahnya ada, terus di sekitar hitam-hitamnya itu agak ke hijau-hijauan lah gitu. Hijau-hijauan itu. Biasanya itu menandakan burungnya itu cerdas sama titen. Titen itu apa namanya, peka lah gitulah. Dia di ketinggian berapapun kalau lihat orang yang dia kenal atau lagi jodohnya itu pasti turun. Ini Jawa yang bagus. Kalau clear ini dominan putih ya teman-teman, putih coklat ini, putih coklat. Ya lumayan lah teman-teman, siapa tahu jadi maskot nantinya, karena dari tulangannya itu lumayan halus gitu. Mungkin saya pamerin yang satu lagi yang hitam ya teman-teman. Merpatinya, merpati dengan clear hitam, borongan ini. Ini burung udah lumayan usia,
udah ada 2 kali mabungan, 3 kali lah. Kelihatan dari mukanya itu selaputnya udah agak apa namanya, agak keriput gitu. Ini kayaknya ini darah apa namanya, umbaran gitu, alasan. Badannya dipegang itu susah banget gitu. Takut sama orang. Cuman saya lihat burung ini nih kalau buat kalangan ini kurang cocok lah, kurang pas, karena badannya itu kaku banget gitu. Ini bagusnya ini buat perumahan, ini buat perumahan, mungkin bagi yang pecinta merpati cuman bukan kalangan yang perumahan, ini bisa memilih ciri-ciri merpati dengan jenis-jenis seperti ini nih, dengan lar yang sangat kaku gitu, sangat kaku. Nah terus burung kalau di jembreng kayak gini terus kembalinya itu cepat seperti ini, cert cert cert, itu biasanya itu terbangnya itu cepet tinggi. Ini berarti pas banget kalau buat rumahan. Ini nggak ada jodohnya ya teman-teman, masih dudan gitu. Ini matanya pun mata cilomas yang bagus ini. Ini cilit cilomas yang ini juga sangat dicari, mata-mata seperti ini nih, karena dia punya daya pandang yang sangat bagus ini. Ini kalau dikena sinar merpati itu pasti akan mengecil membesar, mengecil membesar itu. Itu biasanya cepet apa? Ciri-ciri merpati yang tinggi. Terus kalau perumahan kan biasanya nggak ribet lah gitu, milihnya yang penting pinter, otaknya cerdas itu, terus terbangnya tinggi, diterbangin dari manapun itu bisa pulang. Ini cocok banget. Turunnya pun kayaknya kenceng, cuman kayaknya nggak kuat, kalau tinggi itu nggak kuat sampai bawah gitu. Ini harus 2 kali atau 3 kali proses turunnya gitu. Jadi turun terus ngeban, turun lagi terus ngeban. Ini merpati hitam. Mungkin saya mau mandiin dulu juga, biar nggak apa namanya, nggak kiras gitu, nggak liar. Saya mandiin. Ini biasanya kalau habis dimandiin kayak gini kan badannya itu mulai seger gitu, terus adaptasi di lingkungan. Karena ini baru dapat gitu, mungkin saya mau basahin dulu, saya lepas gitu. Mudah banget ini teman-teman, basah. Mungkin kesimpulannya kalau menjodohkan merpati itu dimandiin dulu, terus dijemur, terus dibok yang ada tongnya. Terus kalau tahap penjinakan seperti ini kita mandiin gitu tiap pagi yang basah, nanti terbiasa dipegang sama orang jadinya itu belut. Mungkin dari saya cukup sampai ini dulu. Terus jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Bagia Merpati.